Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan kami bahas adalah sistem informasi dan teknologi. Lanjut. Di sini kami beranggotakan yang pertama Muhammad Arto Algozi, yang kedua saya Muhammad Afwan Akbari, yang ketiga Meti Ervina Putri, yang keempat Nur Farah Amalia, yang kelima Putri Ramadhani Effendi. Next. Dalam pembahasan bab ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, apakah komputer itu? Yang kedua, penggunaan komputer. Yang ketiga, mengelola teknologi terkini. Yang keempat, penciptaan teknologi dan implikasinya. Yang kelima, masa depan internet. Lanjut. Yang pertama akan disampaikan oleh Putri. Dipersilakan. Apakah komputer itu? Kata komputer memiliki banyak pendapat mengenai definisinya yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Next. Konsep komputer. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Dari definisi tersebut, maka komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengolahan proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Nah, kalau komputer bisnis adalah perangkat hardware dan software yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi kegiatan bisnis atau usaha. Sedangkan sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, brainware, yang berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Next. Elemen sistem komputer. Untuk menunjukkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer, yang elemennya terdiri dari pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Dan yang terakhir, brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Kemampuan komputer. Kemampuan utama yang dimiliki komputer adalah yang pertama, kecepatan dan ketepatan dalam mengelola data dan menghasilkan informasi. Kedua, kemampuan kapasitas menyimpan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk. Tiga, kecepatan mengirim data dalam format apapun antara komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global. Komputer mampu menyimpan data yang besar dan dalam waktu yang lama, dan sifat data yang disimpan bersifat dinamis, di mana sewaktu-waktu data dapat dilakukan perubahan dan pembaharuan jika dikehendaki. Komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu yang singkat secara menaik atau menurun dalam waktu sekejap. Komputer mampu mengolah data perhitungan yang besar dengan cepat dan akurat. Perhitungan aritmatika, logika, dan perhitungan apapun bisa dilakukan dengan presisi yang mendekati 100% kebenarannya. Komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Farah. Dipersilahkan. Penggunaan komputer. Peran komputer dalam bidang bisnis sangat penting karena untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi baik barang maupun jasa. Next. Penggunaan komputer di bidang bisnis, baik perdagangan atau jasa, akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik maupun insidental.
dan menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Contohnya di perusahaan dagang seperti department store telah dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kendali komputer sehingga dapat dikendalikan oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya. Sedangkan untuk di perusahaan jasa seperti jasa layanan pembayaran bank, komputer digunakan untuk menghitung bunga secara otomatis, transaksi online, dan penarikan uang melalui internet. Penggunaan komputer menjadi suatu keharusan untuk mengembangkan dan memajukan bisnis. Pada bidang bisnis, biasanya sistem komputer melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin kantor seperti basis data, pengawasan stok barang, membuat laporan keuangan, memproses gaji, dan merencanakan bisnis masa depan. Next. Potensi penggunaan komputer. Potensi penggunaan komputer hanya dibatasi oleh imajinasi programmer dan pengguna. Dalam bidang bisnis saat ini, ada 3 jenis penggunaan yang sangat umum. Yang pertama, model komputasi. Model komputasi dapat memiliki banyak bentuk seperti analisis statistik data yang umum dalam manajemen keuangan dan operasi. Menerapkan statistik prinsip data untuk memahami hubungan antara data dan hasil tertentu. Manajer biasanya menggunakan analisis untuk menentukan kepekaan situasi bisnis terhadap perubahan dalam banyak faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pangan pasar, dan biaya. Beberapa aplikasi lengkap dirancang untuk membantu manajer membuat keputusan khusus. Misalnya, perangkat lunak lokasi pabrik dapat membantu manajer memutuskan di mana akan mendirikan fasilitas baru. Yang kedua, database. Database adalah kumpulan data terkait dan terorganisir yang dapat dipertanyakan oleh pengguna untuk mengekstrak informasi yang berguna. Mereka mengatur, menyimpan, dan mengingat data mentah dimulai dari riwayat klien hingga inventaris suku cadang dan gaji karyawan. Yang ketiga, sistem ekstrak organisasi. Sistem ekstrak organisasi menggunakan komputer dan telekomunikasi teknologi untuk melintasi batas-batas tradisional perusahaan dan berkomunikasi dengan organisasi dan konsumen lain. Selain sistem ekstra organisasi, ada juga sistem antar organisasi. Sistem antar organisasi mewakili perluasan logis dari perusahaan sistem informasi internal kepada pelanggan, pemasok, dan pihak lain yang berkaitan. Sistem ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan biaya pemesanan, sekaligus meningkatkan waktu pemrosesan dan akurasi pesanan. Meskipun munculnya teknologi seperti internet dan XML, penggunaan file teknologi lama yang dikenal sebagai pertukaran data elektronik atau EDI belum menyusut secepat yang diharapkan banyak orang. EDI adalah format yang disepakati secara internasional dan standar transmisi yang memungkinkan 2 komputer atau lebih perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa intervensi manusia. Next. Yang terakhir, komunikasi dengan konsumen. Sekarang, web telah menyediakan banyak sekali informasi produk bagi konsumen dan memberikan perusahaan jalan baru untuk beriklan atau mempromosikan suatu bisnis. Tetapi sebagian besar kemajuan signifikan yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi secara langsung dengan sistem internal perusahaan sebelumnya. Teknologi berbasis web yang melayani tujuan yang sama dengan EDI, tetapi memungkinkan perusahaan untuk menentukan perangkat standar mereka sendiri dan berkomunikasi melalui internet. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mendorong hubungan yang lebih baik antara pemasok dan pelanggan. Sekian penjelasan penggunaan komputer dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Meiki. Dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai mengelola teknologi terkini. Semakin pentingnya teknologi informasi untuk bisnis saat ini, artinya setiap manajer harus menjadi terbiasa dengan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengelola arsitektur sistem informasi perusahaan. Pilihan arsitektur sistem dapat memainkan peran penting dalam menentukan kapabilitas dari perusahaan.
Misalnya saja, arsitektur sistem dapat menentukan kemampuan karyawan untuk berbagi informasi dan bekerja sama, mempengaruhi bagaimana dengan cepat perusahaan dapat menanggapi permintaan pelanggan, dan mengubah cara di mana perusahaan menawarkan barang dan jasanya. Kemudian yang kedua, mengelola infrastruktur jaringan perusahaan. Membangun dan memelihara jaringan bisa sangat mahal dan biayanya pun mahal. Penting untuk dipertimbangkan saat memilih arsitektur sistem. Jaringan perusahaan ini memungkinkan berbagi informasi, layanan, dan peralatan yang menyediakan konektivitas yang memanfaatkan arsitektur sistem informasi. Kemudian yang ketiga, memperoleh perangkat lunak. Keputusan tentang software mana yang akan dibeli tidak boleh dianggap enteng. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh manajer dalam memilih software, yaitu kesesuaian atau kecocokan, kemampuan untuk ditingkatkan, dana yang diperlukan, serta skalabilitas. Untuk yang keempat, mengelola pengembangan sistem informasi. Pendekatan tradisional untuk mengelola pengembangan sistem terkadang disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem atau yang dikenal dengan System Development Life Cycle (SDLC). Dari proyek SDLC ini, metode manajemen sangat berguna. Misalnya, aplikasi akuntansi akan diuraikan menjadi modul dan submodul. Masing-masing mewakili fungsi yang berbeda di proses akuntansi secara keseluruhan. Teknik manajemen proyek kemudian digunakan untuk mengatur dan memantau pengembangan sistem secara keseluruhan. Menggunakan teknik yang itu, manajer dapat menilai bagaimana proyek berjalan dan membandingkannya dengan rencana awal. Yang selanjutnya, mengelola penerapan sistem informasi. Pelaksanaan kemudahan harus menjadi prioritas sejak proyek diusulkan. Kunci agar lebih mudahnya diterapkan sistem informasi ini, yang pertama adalah memastikan bahwa kebutuhan sistem telah ditetapkan dan dikomunikasikan di seluruh organisasi. Yang kedua, memastikan bahwa sistem memiliki dukungan penuh manajemen. Yang ketiga, memberi calon pengguna peran penting dalam desain sistem dan proses pengembangan. Yang keempat, memastikan bahwa produk telah diuji secara memadai. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengguna mendapat pelatihan yang memadai. Kemudian yang keenam, mengelola keamanan sistem informasi. Teknologi informasi semakin meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap pencurian data dan gangguan sistem. Oleh karena itu, perlu diadakannya keamanan sistem informasi yang lebih ketat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ato. Dipersilahkan. Penciptaan teknologi dan implikasinya. Next. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, para pelaku ekonomi mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yaitu pertama, informasi yang mudah didapat dan diberikan. Kemudahan dalam mengakses informasi membuat produsen mudah menyesuaikan permintaan dari konsumen. Begitu pula dengan konsumen. Konsumen mendapatkan informasi yang tepat mengenai produk yang akan mereka beli. Contohnya saja dengan adanya sosial media ataupun e-commerce, konsumen dapat meminta produk yang mereka beli secara bebas dan mudah. Dan produsen pun dapat menyesuaikan permintaan dari konsumennya dengan mudah akibat dari adanya teknologi informasi tersebut. Kedua, transaksi yang semakin efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti e-banking dan m-banking, pembayaran akan lebih mudah dilakukan tanpa membawa uang tunai dan bayarnya langsung ke penjual. Serta kita juga tidak perlu susah-susah mencari mesin ATM. Ketiga, kontrol kinerja karyawan yang lebih efektif. Penggunaan teknologi dalam kontrol kinerja karyawan sangat efektif untuk diterapkan dalam lingkungan perusahaan. Contohnya saja, digunakannya fingerprint scanner dalam pengabsenan karyawan. Data kehadiran yang didapat dari teknologi tersebut sangat akurat, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol kinerja karyawannya. Next. Keempat,
kemudahan dalam proses pemasaran. Teknologi saat ini sangat memudahkan pihak produsen dalam memasarkan produknya. Bahkan dengan biaya yang minimal, produsen dapat memperkenalkan produknya kepada banyak orang lewat perkembangan teknologi sekarang, seperti adanya sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Produsen dapat memasarkan produknya tanpa mengeluarkan biaya periklanan yang besar. Konsumen pun dapat mengenal berbagai produk sehingga mereka mempunyai banyak pilihan dalam menentukan produk yang akan mereka beli, sesuai dari apa yang mereka inginkan. Kelima, efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan. Adanya software dalam pencatatan transaksi memudahkan akuntan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pada sistem pencatatan akuntansi tradisional, biaya yang dikeluarkan perusahaan cukup besar. Perlu biaya untuk merekrut akuntan manajemen internal yang bekerja penuh waktu di perusahaan. Apabila terjadi human error, perusahaan perlu merekrut seorang auditor untuk menemukan kesalahan pencatatan, sehingga diperlukan biaya dan waktu yang lebih dalam pencatatan akuntansi tradisional. Dengan adanya sistem pencatatan modern, biaya pengerjaan lebih murah dan prosesnya pun lebih cepat. Serta adanya human error dapat diminimalisir oleh sistem yang ada pada software tersebut. Selain itu, pengelolaan keuangan bisnis perusahaan juga dipermudah dari adanya sistem keuangan berupa software yang terintegrasi, seperti sistem ERP. Yang terakhir adalah proses produksi yang lebih singkat dan murah. Sekarang banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan mesin daripada manusia dalam proses produksi. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena mesin dapat bekerja lebih cepat dan biaya pemeliharaan pun lebih murah ketimbang mengeluarkan biaya untuk memakai jasa manusia, sehingga pengeluaran perusahaan dapat diminimalisir. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa depan internet. Lanjut. Seiring dengan perkembangannya zaman yang semakin maju, maka hal tersebut mendorong ikutnya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan makin canggih. Berikut ini adalah hal yang mungkin terjadi di masa depan. Yang pertama, ekonomi API atau Application Programming Interface. Yang kedua, pemasaran dimensi atau dimensional marketing. Yang ketiga, robot manusia. API atau Application Programming Interface. API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dalam contoh sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan sistem call per detik. Oleh karena itu, kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan API. Dalam API terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk menggantikan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Lanjut. Pemasaran dimensi atau dimensional marketing. Pemasaran dimensional merupakan pembaharuan dari konsep pemasaran yang diperbaharui untuk era digital. Namun, pada dasarnya pemasaran dimensi dibutuhkan untuk mendapatkan konsumen di tengah semakin derasnya arus informasi pada era digital. Ada 4 buah dimensi yang didefinisikan dalam teknik pemasaran ini, yaitu keterlibatan, ketiga informasi, yang keempat teknologi generasi lanjut. Pemasaran melalui dimensi pertama, yaitu keterlibatan konsumen, dilakukan oleh pelaku bisnis dengan cara memberikan sebuah pengalaman yang bersifat pribadi, kontekstual, dan real-time kepada konsumen. Ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjaring konsumen di era digital, karena di masa depan semua interaksi bisnis didasarkan pada pengalaman dari konsumen dalam berbagai interaksi bisnis yang mereka lakukan dengan para pelaku bisnis yang mereka hadapi. Dimensi kedua, konektivitas, berbasis pada prinsip untuk menciptakan sebuah hubungan erat antar pelaku bisnis dan konsumen yang berbasis pemahaman terhadap keinginan konsumen. Pentingnya konektivitas dalam pemasaran berbasis dimensional disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak saluran yang dipergunakan untuk pelaku bisnis dalam usaha untuk memasarkan produknya, maka konsumen dapat dilayani kapan saja dan di mana saja.
sehingga ini berakibat pada kepedulian konsumen terhadap produk bahkan merek yang ditawarkan oleh pelaku bisnis. Untuk dimensi yang ketiga, informasi. Ini juga merupakan hal penting karena pelaku bisnis dapat melaksanakan peningkatan kualitas produk yang mereka tawarkan melalui berbagai informasi yang didapatkan dari analisa terhadap keinginan pasar secara real time dan akurat. Hal ini dikarenakan pemasaran yang dikendalikan berdasarkan informasi sangat efektif dan segi biaya dan lebih cepat ketimbang metode konvensional. Selain itu, pemasaran berbasis informasi juga sangat membantu para pelaku bisnis untuk mencari pasar yang menjadi sasaran utama mereka, sehingga intelijensi dari sistem pemasarannya akan semakin meninggi dari waktu ke waktu. Dan dimensi keempat, teknologi generasi lanjut. Berkisar di daerah dari teknologi yang dipergunakan untuk pemasaran itu sendiri, dengan semakin berlipatnya jumlah saluran dan titik temu untuk interaksi antara pelaku bisnis dan konsumen, maka dibutuhkan teknologi yang dapat mempersatukan aspek tradisional, aspek digital, konsumen, dan sistem bisnis secara selaras dan dinamis. Ini tentunya akan berefek pada konsistensi pengalaman yang dimiliki oleh konsumen dalam melakukan interaksi dengan pelaku bisnis. Next. Berdasarkan dengan peran lingkungan untuk manusia. Hubungan manusia ini dapat menggantikan pekerjaan manusia dan memudahkan perusahaan untuk melakukan produksi barang secara cepat dan rapi dan dengan biaya yang sangat murah. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.